Bab 241 Tangkap mereka semua. Saya tidak memiliki minat sedikit pun pada Anda atau bisnis Anda. Saya hanya ingin tahu apakah Anda yang bertanggung jawab atas kebakaran itu, jawab Jonathan tidak sabar. Derek kemudian memberi pria itu seringai arogan. Jadi bagaimana jika aku? Kalau begitu kamu ikut kami. Dengan itu, Jonathan memberi isyarat agar petugas menangkap Derek. Di atasnya, wajah Derek langsung berubah pucat pasi saat unit taktis polisi menyerbu ke arahnya. Untuk apa kau berdiri di sana? Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang ini mencoba menangkapku? Lakukan sesuatu tentang itu. Seolah-olah mereka mendapat panggilan bangun, para biadab itu buru-buru mengambil senjata yang mereka jatuhkan beberapa saat yang lalu dan berbaris di depan Derek. Untuk sampai ke Derek, para petugas dengan paksa menabrakkan diri mereka ke orang-orang biadab. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda menolak penangkapan. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Teriak pemimpin unit taktis polisi ke arah orang-orang brutal itu. Namun, orang-orang biadab itu tetap bersikeras untuk menjauhkan petugas dari Derek. Kami tidak peduli. Yang kami tahu adalah jika Anda ingin membawa pergi kepala kami, Anda harus melewati kami. Ya, kami akan mati sebelum kami membiarkanmu membawanya. Tiba-tiba, beberapa penduduk desa lainnya bergabung dengan brutal dalam membela Derek. Tak lama kemudian, para petugas menemukan diri mereka dikelilingi oleh penduduk desa seperti yang mereka lakukan Derek dan anak buahnya. Bang! Pemimpin unit menarik senjatanya dan menembak ke langit ketika dia menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Apa-apaan ini? Apakah Anda mencoba memberontak melawan hukum? Saya dapat membuat Anda semua ditangkap karena apa yang Anda lakukan sekarang. Petik 2. Dia tidak akan membiarkan penduduk desa mendapatkan apa yang mereka inginkan hanya karena dia dan petugasnya kalah jumlah. Ketika Derek melihat berapa banyak yang berdiri untuk mendukungnya, ketakutannya meninggalkannya dan kesombongan kembali menggantikannya. Apakah begitu? Saya sangat ingin melihat Anda mencoba. Apa kau pikir kau bisa menakuti kami dengan pistol kecilmu itu? Aku menantangmu untuk menembak salah satu dari kami. Apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Ini adalah desa Grendale, rumput kami. Anda orang luar tidak memiliki suara di sini. Petik 2. Ya, keluar dari sini, orang luar. Turun dari wilayah kami. Dengan dorongan Derek, penduduk desa dengan cepat menjadi berani dan mulai memungut benda padat di dekatnya untuk dilemparkan ke petugas, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan kerusuhan. Di luar pilihan, petugas hanya bisa mundur dari penduduk desa pada akhirnya. Derek kemudian berbalik untuk melihat pemimpin unit. Kamu jawab siapa? Chief Simmons kebetulan adalah teman dekatku, dan aku sudah memberitahunya tentang apa yang kulakukan, jadi sebaiknya kau tidak ikut campur. Kalau tidak, saya khawatir bukan Anda atau rekan perwira Anda yang dapat meninggalkan desa ini tanpa izin kami. Petik 2. Apakah kamu mengancamku? Pemimpin itu menatap tajam ke arah Derek ketika dia mendengar pria itu. Tentu saja tidak, itu hanya pengingat yang ramah. Karena itu, Derek mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Hei, Tuan Crowson, kami memiliki sedikit situasi di sini, jadi saya mungkin perlu Anda mengirim beberapa orang untuk membantu kami. Kamu akan, oh terima kasih banyak, aku akan menunggu. Setelah menutup telepon, Derek berbalik mengejek pemimpin unit taktis polisi. Kamu pikir kamu seperti itu hanya karena kamu seorang polisi? Yah, aku punya teman di kepolisian juga. Mari kita lihat Anda mencoba untuk menyingkirkan mereka. Petik 2. Pada saat itu, Derek menjadi sangat berani sehingga dia sepenuhnya yakin bahwa dia memiliki petugas di telapak tangannya. Kenapa kamu kecil? Sebanyak pemimpin ingin merendahkan pria kurang ajar itu, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan penduduk desa yang bersikeras melindungi Derek. Hampir tak berdaya seperti bayi, sang pemimpin memutuskan untuk meminta saran dari Jonathan. Sebagai pemimpin unit belaka, dia tidak bisa memberi wewenang kepada anak buahnya untuk melakukan tindakan terhadap warga sipil. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Goldstein? Haruskah kita memanggil Tuan Lautner dan... Sebagai tanggapan, Jonathan melambaikan tangannya. Itu tidak perlu. Perintahkan anak buahmu untuk menjatuhkan penduduk desa ini sekarang dan biarkan aku mengkhawatirkan Tuan Lautner. Iya Pak, dengan jaminan Jonathan, pemimpin segera memberi perintah kepada anak buahnya untuk maju dan menaklukkan penduduk desa. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apa-apa,
mereka tiba-tiba mendengar konvoi mobil polisi datang ke arah mereka. Sirine dan lampu kendaraan sama persis dengan yang dimiliki petugas unit taktis polisi. Setelah mobil di depan berhenti, seorang pria parubaya berjas hitam legam melangkah keluar, dan mengikuti di belakangnya puluhan petugas polisi lainnya. "Apa yang terjadi di sini?" menanyai pria itu dengan otoritas. "Ten, Krausen, kamu akhirnya di sini," seru Derek sebelum berbalik menunjuk ke arah Jonathan. "Saya tidak tahu siapa yang memberi perintah kepada orang luar dari unit taktis polisi itu, tetapi dia mencoba menangkap saya." "Tunggu, apakah Anda mengatakan unit taktis polisi?" Dengan alis berkerut penasaran, Damian dengan cepat berjalan melewati Derek untuk melihat sekelompok petugas di seberangnya. "Setidaknya seperti itulah penampilan mereka. Yang kami tahu, mereka bisa siapa saja," jawab Derek sambil mencibir. Damian kemudian mendekati pemimpin unit dan bertanya, "Kamu dari unit mana?" "Kami unit taktis polisi, dan saya pemimpinnya. Kami sedang menangani sebuah kasus sekarang, jadi tolong suruh anak buahmu mundur dan jangan ikut campur," perintah pemimpin itu dengan dingin. "Sebuah kasus? Kasus apa? Itu rahasia." Kepala polisi menyipitkan matanya curiga pada unit taktis polisi ketika pemimpin mereka menolak untuk mengungkapkan rinciannya. "Apakah kamu punya lencana?" "Tentu saja, di sini." Pemimpin kemudian menyerahkan lencananya, tetapi Damian hampir tidak membutuhkan waktu sedetik untuk memeriksanya sebelum hanya menuduh mereka pemalsuan. "Saya ingin Anda datang ke kantor polisi bersama kami untuk penyelidikan lebih lanjut karena Anda sekarang dicurigai melakukan pemalsuan." "Apa katamu? Apakah Anda buta atau sesuatu? Tidak bisakah kamu melihat lencana di lencana?" raung pemimpin sambil memelototi pria itu. "Apakah kamu pikir aku akan menuruti kata-katamu? Kita akan tahu apakah itu yang sebenarnya setelah kita sampai di kantor polisi." Dengan itu, Damian memberi isyarat agar anak buahnya menangkap satuan taktis polisi. "Jangan berani-beraninya kamu menyentuhku atau orang-orangku," mengancam pemimpinnya. Sebagai tanggapan, kepala polisi mengejek pemimpin unit. "Apakah Anda mencoba melawan penangkapan? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda berada di Grendale Village, jadi sebaiknya Anda berperilaku baik. Kalau tidak, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk untukmu." Petik 2. Bab 242 dengan perintah. "Bawa mereka pergi sekarang." Begitu Damian memberi perintah, sekelompok besar petugas dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar unit taktis polisi, yang bahkan kalah jumlah saat itu. "Apa artinya ini? Apakah Anda berbalik melawan sesama penegak hukum? Apakah kamu tidak takut menumpahkan darah di jalanan ini?" tanya pemimpin itu dengan cemas. Seandainya gangster mengelilingi mereka, unit taktis polisi akan mengangkat senjata mereka tanpa berpikir dua kali. Sayangnya, mereka dihadang oleh sesama petugas polisi, dan konsekuensi dari mengadu domba polisi dengan polisi tidak terpikirkan. Damian terkekeh pada pemimpin unit seolah-olah dia telah mendengar lelucon. "Mengapa saya harus takut? Apakah Anda pikir saya bisa sampai ke tempat saya sekarang jika saya adalah seorang pengecut yang tidak punya nyali? Lakukan apapun yang harus Anda lakukan, dan mari kita cari tahu siapa di antara kita yang akan diturunkan pangkatnya." Kemudian, kepala polisi berbalik untuk berteriak pada anak buahnya, "Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka sekarang." "Ya Pak." Melihat orang-orang yang menyerbu ke arah unitnya, pemimpin itu mengeraskan wajahnya. Sebanyak dia ingin membalas, dia khawatir tentang konsekuensinya. "Jika saya memerintahkan anak buah saya untuk melawan petugas polisi setempat, saya mungkin akan kehilangan pekerjaan. Lagi pula, misi kita hanya untuk melindungi Tuan Goldstein, jadi itu artinya kita tidak boleh mengangkat senjata jika dia tidak dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Goldstein?" Pemimpin itu kembali ke Jonathan lagi untuk meminta instruksi. "Katakan pada orang-orangmu untuk menyiapkan senjata mereka. Mulai saat ini, Anda menangkap siapapun yang menghalangi. Adapun mereka yang melawan, biarkan anak buahmu tahu bahwa mereka berwenang untuk menggunakan kekuatan mematikan. Dengan satu atau lain cara, Derek akan ikut dengan kita hari ini." Pemimpin itu melebarkan matanya tidak percaya ketika dia mendengar Jonathan. Apakah kita akan menembak petugas polisi setempat? Siapa yang akan bertanggung jawab ketika darah orang yang tidak bersalah tumpah? Bukankah sebaiknya kita mendiskusikan ini dengan Tuan Lautner dulu, Tuan Goldstein?" Pemimpin itu ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Jonathan,
karena dia takut tidak dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu tidak perlu. Lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Jika Tuan Lautner memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu, Anda dapat memintanya untuk berbicara dengan saya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tegas Jonathan. Namun, pemimpin itu tidak yakin apakah itu tindakan terbaik. Tapi Pak, jika kita melakukan ini, kita akan lakukan saja apa yang aku perintahkan. Atau apakah Anda pikir saya tidak cocok untuk memberi perintah lagi? Petik 2. Setelah mendengar itu, pemimpin itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak Pak, bukan itu yang aku. Lalu apa itu? Sela Jonathan saat dia menatap pria itu dengan tatapan sedingin es. Aku. Tiba-tiba, pemimpin itu menjadi sangat gugup sehingga pikirannya menjadi kosong. Karena Jonathan hanya seorang VIP di Kranur, dia tidak secara resmi memiliki wewenang untuk memimpin unit taktis polisi, yang berarti dia selalu bisa pergi begitu saja jika ada yang menyimpang. Tidak peduli bagaimana pria itu mengatakannya, pemimpin unit tahu bahwa dia akan bertanggung jawab pada akhirnya. Baik, jangan menyusahkan diri sendiri. Saya akan mendapatkan seseorang yang lebih menentukan. Dengan itu, Jonathan mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Tidak butuh waktu lama sebelum panggilan itu dijawab. Ten Goldstein, apa yang bisa saya bantu? Aku tidak peduli di mana kamu sekarang, Andrew. Anda memiliki 20 menit untuk memimpin tim Anda di sini ke Grendale Village. Apakah Anda mengerti saya? Ya, Tuan Goldstein, jawab Andrew tanpa ragu-ragu sebelum melompat untuk mengumpulkan timnya. Ten Goldstein, Anda kenal Kolonel Morley. Mata pemimpin itu melebar karena terkejut lagi setelah Jonathan menyebut nama Andrew. Kolonel Morley adalah panglima tertinggi divisi Jadeboroh pengawal naga ilahi. Sejauh yang saya tahu, Zachary Lin, Raja Perang Penakluk, adalah satu-satunya di Jadeboroh yang dapat memerintahkan panglima tertinggi. Bahkan wali kota Randall tidak dapat menginstruksikan Kolonel Morley, tapi entah bagaimana, komandan mendengarkan Tuan Goldstein. Apakah itu berarti Tuan Goldstein adalah Raja Perang Penakluk? Pemimpin itu segera melebarkan matanya lebih jauh ketika dia memikirkan itu. Ya, bagaimana dengan itu? Jonathan mengabaikan pertanyaan itu seolah-olah itu adalah pertanyaan paling bodoh yang pernah dia dengar, menyebabkan pemimpin itu menyesali pertanyaannya. Keduanya kemudian terdiam selama sekitar 20 menit sebelum mereka mendengar suara gemuruh keras datang dari jauh. Beberapa menit kemudian, kendaraan off-road militer yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengawal konvoi truk militer. Di dalam kendaraan ada tentara yang tampak tangguh yang mengenakan baju besi hitam. Memegang persenjataan berat dengan ekspresi sedingin batu, orang bisa dimaafkan karena salah mengira mereka sebagai robot tanpa ampun. Bahkan dari jauh, semua orang di tempat kejadian bisa langsung merasakan aura mematikan yang memancar dari konvoi. Itu pengawal naga ilahi. Dia benar. Lihat. Itu benar-benar mereka. Hanya dengan sekali melihat para prajurit dan pemimpin unit dapat mengetahui bahwa para prajurit itu memang tentara pribadi Raja Penakluk Perang, pengawal naga ilahi. Kendaraan berhenti ketika mereka mencapai sekitar 30 kaki dari Jonathan, dan melangkah keluar dari mereka dengan tertib adalah para prajurit lapis baja, yang buru-buru berkumpul di hadapannya. Kemudian, seorang prajurit dengan seragam kamuflase hijau berlutut di depan Jonathan. Andrew Morley, Panglima Divisi Jadeboroh, melapor untuk bertugas. Semua orang langsung tercengang ketika komandan melapor dengan hormat kepada Jonathan, terutama pemimpin unit taktis polisi. Sementara semua orang masih berjuang untuk kembali sadar, pasukan tentara lapis baja mengikuti jejak Andrew dan berlutut di depan Jonathan juga. Prajurit pengawal naga ilahi melapor untuk bertugas, Tuan. Teriakan mereka begitu keras sehingga menembus awan dan mengguncang tanah. Dikelilingi oleh mata yang melebar dan rahang yang menganga, Jonathan dengan tenang memerintahkan, bangun. Iya Pak, lautan tentara segera berdiri seperti yang diperintahkan. Kemudian, Andrew buru-buru mendekati Jonathan. Komandan, seperti yang diperintahkan, saya telah memimpin pasukan divisi Jadeboroh pengawal naga ilahi di sini. Kami sedang menunggu pesanan Anda. Bab 243 ambil mereka semua. Lihat orang-orang di luar sana, berdiri seperti orang idiot. Saya ingin mereka semua ditangkap. Jika ada yang mencoba melawan, Anda memiliki izin saya untuk membunuh mereka di tempat. Jonathan melontarkan tatapan dingin dan membunuh ke arah Derek. Ketika Derek melihatnya,
dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, dan ketakutan menggenang di dalam dirinya. Fakta bahwa Jonathan benar-benar akan membunuh mereka jika mereka mencoba melawan membuatnya pucat, dan kakinya mulai gemetar ketakutan. "Ya Pak, Andrew memiliki perintahnya, dan dia tidak akan ragu untuk melaksanakannya." Dia melambai dan memerintahkan pasukannya, "Pengawal naga ilahi, perhatikan perintahku. Bersiap untuk bertempur, langsung." "Ya Pak." Suara tentara merakit senjata mereka meraung di seluruh ruangan. Para prajurit lapis baja dengan cepat mengisi ulang senjata mereka dan mengarahkannya ke semua orang di tempat kejadian. "Apakah kamu akan ikut dengan kami tanpa perlawanan, atau akankah kami melakukannya dengan cara yang sulit?" Andrew memandang Derek dengan dingin dan semua orang di sekitarnya. Setiap kali seseorang bertemu pandang dengannya, mereka mengalihkan pandangan mereka dengan menatap tanah. Derek mulai mengajukan pertanyaan, tetapi suaranya gemetar karena ketakutan belaka. "Kamu tidak punya hak untuk menangkap kami. Kamu tidak punya alasan untuk melakukan itu. Tidak relevan. Kami tidak perlu alasan untuk menangkapmu. Kami melakukan sesuka kami," bentak Andrew, suaranya sekeras dan sedingin udara musim dingin. Para penjaga naga ilahi tidak membutuhkan alasan untuk menangkap siapapun yang mereka inginkan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengangkat senjata mereka, dan mereka akan kembali dengan target, atau mereka akan membasahi tangan mereka dengan darah. Begitulah pelanggaran hukum dari apa yang disebut tanah damai, sekelompok pembunuh dan tiran yang menyamar sebagai pembawa keadilan, membenarkan pembunuhan mereka dengan keamanan nasional, dan mencap mereka yang mereka anggap sebagai ancaman sebagai pengkhianat. Itu hanya, Derek ingin membalas, untuk membela diri, tapi sebelum dia sempat mengeluarkan rengekan, Andrew memotongnya, "Kau punya waktu sampai hitungan ketiga. Entah Anda masuk ke mobil, atau saya akan meminta orang-orang saya untuk membawa Anda masuk." Petik 2. 1, 2, 3. Begitu Andrew mencapai hitungan ketiga, semua pengawal naga ilahi, seolah diberi isyarat, mengangkat senjata mereka sekali lagi, tetapi kali ini, mereka bersiap untuk menarik pelatuknya. Jika Derek menolak untuk mematuhi, mereka akan menembaknya tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi denganmu. Jangan tembak aku." Derek mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan menunjukkan sikap menyerah kepada tentara. Saat dia mengangkat tangannya dalam kekalahan, timnya yang terdiri dari orang-orang kekar segera meletakkan pipa baja dan tongkat pemukul mereka. Mereka memutuskan untuk berhenti berjuang. Lagi pula, peluang mereka untuk keluar dari pertarungan hidup-hidup sangat tipis. Mereka tidak bersenjata apa-apa selain senjata baja, tetapi tentara naga ilahi memiliki senjata api. Melawan mereka akan menjadi misi bunuh diri kecuali mereka adalah dewa. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kamu akan menyerah, atau akankah kamu bertarung? Andrew memandang Damien dan tim polisinya. "Toh, Jonathan juga memasukkan mereka ke dalam daftar orang yang akan ditangkap. Saya seorang perwira polisi." Damien mulai sedikit gugup setelah Andrew mengalihkan pandangannya padanya. Kamu tidak punya wewenang untuk menangkapku. Aku di sini bukan untuk mendengar omong kosongmu." Andrew bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membela diri seperti yang dia lakukan pada Derek. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya ke depan, "Penjaga, ambil kembali uang maaf ini." "Ya Pak." Ratusan tentara lapis baja yang dilengkapi dengan senjata api dengan cepat datang ke arah kelompok polisi, yang menimbulkan ketakutan di dalam diri mereka, dan mereka mengangkat tangan mereka dalam kekalahan. Jangan tembak kami. Kami akan ikut denganmu, kami janji." Para petugas polisi tidak dapat menemukan dalam diri mereka untuk melawan pasukan tentara bersenjata lengkap. "Sampah. Kalian semua adalah sampah." Damien menghina tim perwiranya setelah menyadari bahwa mereka akan turun tanpa perlawanan. Tetapi saat dia membuka mulutnya, dia melihat ratusan senjata mengarah ke arahnya seolah-olah mereka akan menembak jika dia mengatakan satu kata lagi. "Diam dan masuk." Salah satu tentara memukul kepala Damien dengan tidak sabar dengan pistol yang dipegangnya, yang segera membungkam Derek. Dia tidak berani melakukan trik atau mengomel tentang perlakuan kasar sama sekali. Sebaliknya, dia mengikuti pengawal naga ilahi dan pergi ke mobil militer seperti yang diperintahkan. "Pak, kami telah menangkap semua orang, Pak." Setelah sekelompok pria kekar dan petugas polisi ditangkap, Andrew dengan cepat berjalan ke arah Jonathan untuk memberikan laporannya. "Aku bisa melihatnya." Jonathan mengangguk tenang. "Bawa mereka kembali ke Jadeboroh dan serahkan pada Randall. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan."
Katakan padanya aku ingin jawaban sebelum fajar, dan pastikan itu jawaban yang bagus. Jika dia gagal dalam tugas ini, dia akan mengundurkan diri sebagai wali kota. Ingatlah untuk mengatakan itu padanya. Terutama itu. Ya Pak. Andrew berdiri lebih tegak dan memberi hormat kepada Jonathan sebelum masuk ke mobil juga. Pengemudi berputar, dan mesin meraung pada saat yang sama seolah-olah singa yang tak terhitung jumlahnya berteriak ke surga. Sekelompok mobil kemudian dengan cepat berbalik dan melesat ke kejauhan. Begitu mereka pergi, keheningan yang memekakkan telinga menimpa tempat itu, yang baru saja berisik beberapa saat yang lalu. Yang tersisa dari kerumunan hanyalah beberapa penduduk desa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Yang mereka lakukan hanyalah menonton pertunjukan dengan tenang dari pinggir lapangan, menunggu skenario berikutnya terungkap. Keheningan berlangsung beberapa saat lebih lama, tetapi Jonathan akhirnya memecahnya. Ayo pergi. Urusan kita selesai di sini. Setelah keheningan pecah, kerumunan menjadi sedikit lebih hidup. Arnold, yang telah bersembunyi dan diam di antara kerumunan, akhirnya bertanya, sudah selesai. Lalu bagaimana dengan rumah kita? Mereka semua terbakar. Bahkan jika kamu berhasil memadamkan api sekarang, semuanya akan sia-sia. Jonathan memandangnya dengan tenang. Tapi seseorang akan datang kepadamu sebelum pagi. Mereka akan menyediakan rumah baru untukmu sebagai balasannya. Rumah baru. Penyebutan mendapatkan rumah baru membuat Arnold bersemangat. Kalau begitu, di mana? Kamu akan tahu pada waktunya. Arahkan pertanyaan Anda kepada mereka, bukan saya. Jonathan melanjutkan dengan tenang, tetapi jika rumah baru tidak sesuai dengan keinginan Anda dapat meminta penggantian uang. Mereka akan membayar Anda dalam jumlah yang adil, saya yakin. Bagaimana dengan Derek dan yang lainnya? Arnold ragu-ragu sejenak, lalu dia mengajukan pertanyaan yang selama ini mengkhawatirkannya, apakah mereka akan dibebaskan? Apakah mereka akan kembali? Mereka akan menerima gurun yang adil, jawab Jonathan dingin. Mereka menindas rekan senegaranya, melakukan pembakaran, dan mengambil semua pembalasan penduduk desa untuk diri mereka sendiri. Daftar singkat kejahatan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka terlupakan. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, mereka tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Senang mendengarnya. Arnold menghela nafas lega setelah mendapatkan konfirmasi bahwa para tiran tidak akan kembali lagi. Terima kasih, Johnny. Alice dengan hati-hati mendekati Jonathan, tampak pendiam dan sedikit takut. Dia terkejut ketika dia melihat seluruh pasukan berlutut di depan Jonathan sebelumnya, dan bayangan itu masih jelas di benaknya. Oh, kamu tidak harus seformal itu denganku. Jonathan menepuk kepala kecilnya. Kita harus pergi sekarang. Nyonya Renner pasti sangat mengkhawatirkan kita. Oke, Alice mengangguk dan masuk ke mobil polisi mengikuti Jonathan. Sirene mulai meraung, dan konvoi mobil polisi berbalik arah sebelum menuju rumah sakit jantung. Mereka pertama kali datang ke desa tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi setelah semua penangkapan, suasana di dalam mobil tampak muram dan berat. Arnold bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun, jangan sampai dia mengganggu Jonathan. Dia bahkan tidak bisa duduk dengan nyaman dan hanya mengambil sebagian dari tepi kursi. Sementara itu, Alice hanya mencuri pandang ke arah Jonathan, tapi wajahnya sudah merah, mungkin karena malu atau takut. Jonathan, tentu saja, menyadari bahwa Alice telah mengintipnya, jadi dia berkata, jika kamu memiliki pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, kamu dapat mengatakannya sekarang. Johnny, wajah Alice berubah semakin merah, dan dia merasa seolah-olah Jonathan telah memergokinya mencuri puding dengan tangan merah. Alice, kamu tidak harus begitu pendiam dan berhati-hati di sekitarku. Jonathan memandangnya dengan tenang. Aku masih orang yang sama yang kamu kenal, dan itu tidak akan pernah berubah. Saya tahu. Dia menatap tanah. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, Johnny, mengapa tentara memanggilmu komandan? Apakah ada alasan untuk itu? Bab 244 rumor menyebar. Sederhana, karena saya dulu komandan mereka, jawab Jonathan dengan tenang. Kamu dulu tentara, Johnny. Betulkah? Mata Alice berbinar. Sebagai gadis biasa, dia selalu menyembah tentara dalam bentuk apapun. Itu betul. Jonathan mengangguk. Saya pernah menjadi tentara selama beberapa tahun, tetapi akhirnya saya pensiun. Oh, jadi apakah kamu pernah bertemu Asura saat kamu menjadi tentara? Mata Alice bersinar ketika dia menyebut Asura.
Asura adalah legenda hidup di antara orang-orang Canaya, dan dia dicintai oleh semua orang, termasuk dia. Ya, Jonathan mengangguk. Wow, itu sangat keren. Jadi apakah dia raksasa seperti yang dikatakan legenda? Apakah dia lebih dari 7 kaki? Apakah dia pria berotot? Apakah dia benar-benar membunuh 1 miliar orang? Apakah dia benar-benar menakut-nakuti seluruh pasukan untuk tunduk dengan sekali pandang? Alice mulai tertarik, dan dia ingin memastikan apakah legenda itu benar. Di sisi lain, Jonathan tampak sedikit bingung ketika dia berbicara tentang bagaimana legenda menggambarkannya. Di mana Anda mendengar desas-desus itu? Aku mendengarnya dari teman-temanku. Alice menatap tanah dengan malu-malu. Itu hanya legenda. Itu tidak benar, jawab Jonathan. Asura sama seperti manusia lainnya. Dia tidak terkalahkan, jadi dia bisa terluka dan jatuh sakit seperti orang lain juga. Selain itu, tingginya hanya sekitar 6 kaki. Para legenda melebih-lebihkan tinggi badannya. Hah, tapi itu tidak mungkin, kan? Alice menatapnya, merasa ragu dengan apa yang dia katakan. Tapi semua orang bilang tingginya lebih dari 7 kaki, dan dia sekuat raksasa. Mereka mengatakan dia membunuh banyak orang, dan satu tatapan darinya akan membuat ketakutan di hati siapapun. Mereka semua hanyalah legenda, rumor. Mereka tidak dapat dan tidak boleh dianggap sebagai fakta. Jonathan menggelengkan kepalanya. Yang terbaik adalah Anda menerima semua yang dikatakan teman Anda dengan sebutir garam. Saya mengerti. Dia menatap tanah dan mengerutkan bibirnya. Ada pertanyaan lain yang ingin dia tanyakan, dan dia berkata, jadi, apakah dia sepanas yang dikatakan semua orang? Sama sekali tidak. Asura bukan yang kamu sebut tampan. Jonathan menggelengkan kepalanya. Dia sama sepertiku. Pria biasa dengan penampilan biasa. Sama seperti saya. Anda menyebut penampilan Anda biasa. Alice harus tertawa terbahak-bahak pada saat itu. Johnny, saya pikir Anda perlu memperbarui definisi Anda tentang biasa. Orang lain, mungkin, tapi Anda. Tidak, Anda tidak terlihat biasa, sama sekali. Anda yang terpanas di antara yang terpanas. Jika Anda biasa, lalu apa yang lainnya? Troll, Alice tidak akan berhenti tertawa, tetapi Jonathan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berkat tawa Alice, suasana muram di dalam mobil menjadi sangat ringan. Itu tidak sesuram sebelumnya, dan Alice tidak takut lagi pada Jonathan. 1 jam kemudian, mobil polisi yang menggelegar akhirnya berhenti di rumah sakit jantung. Ketika dia melihat Jonathan dan yang lainnya kembali begitu cepat, wanita itu tampak sedikit terkejut untuk sesaat. Jonathan, Anda sudah kembali, begitu cepat. Ya, saya sudah menyelesaikan apa yang saya mulai lakukan, jawab Jonathan dengan tenang. Kamu sudah menyelesaikan masalahmu. Wanita itu terkejut sekali lagi, dan dia tidak percaya apa yang dia dengar. Tetapi jika itu benar, maka Anda membuat pekerjaan singkat itu. Bagaimana Anda mengelolanya? Kami telah menangkap pelaku pembakaran yang membakar rumah Anda. Dia akan diadili, dan kita akan mendapatkan jawabannya menjelang fajar. Jonathan duduk di tepi ranjang wanita itu dan mengambil sebuah apel. Dia mengupas kulitnya saat dia mengatakan kepadanya, kamu akan menerima balasanmu sepenuhnya. Itu adalah janji. Benarkah itu? Wanita itu masih merasa sulit untuk percaya, meskipun Jonathan sendiri yang memberinya janji. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Arnold. Arnold, apakah itu benar? Apakah kita akan mendapatkan uang kita? Anda sebaiknya tidak berbohong kepada saya, Anda mendengar saya. Itu benar, ini benar-benar. Arnold mengangguk. Dia tidak akan mengunci tatapan dengan Jonathan karena dia merasa gugup setiap kali dia mengingat bagaimana dia memperlakukan yang terakhir. Karena Jonathan menangkap Derek dan Damien dengan mudah, jika dia ingin Arnold menghilang, itu akan lebih mudah daripada membalikkan tangannya. Akankah dia menerimaku seperti yang dia lakukan pada mereka berdua? Aku harap dia tidak marah padaku. Terima kasih, Jonathan. Terima kasih sekali. Mata wanita itu berkaca-kaca setelah dia mendapat konfirmasi yang dia butuhkan dari Arnold. Kami akan benar-benar rugi jika bukan karena Anda. Mereka bahkan tidak mendapatkan 1 sen pun dari kompensasi. Lebih buruk lagi, rumah mereka dibakar, dan mereka berdua dikirim ke rumah sakit karena dipukuli oleh preman. Jika bukan karena Jonathan membantu mereka dengan biaya pengobatan, mereka pasti sudah diusir dari rumah sakit sejak lama. Jika bukan karena Jonathan masuk,
mereka tidak akan pernah mendapatkan 1 sen pun dari balasan, dan mereka akan menjadi tunawisma setelah mereka keluar. Jika itu terjadi, mereka harus berkeliaran di jalanan. Oh, tidak perlu seformal itu denganku, Nyonya Renner. Jonathan tersenyum padanya dan menyerahkan apel yang sudah dikupas. Ini, makan apel, ini bagus untukmu. Tentu, wanita itu mengangguk dan mengambil apel itu darinya. Dia berlinang air mata, tapi dia tetap menggigit apel itu. Itu bagus. Ini benar-benar. Air mata wanita itu tidak berhenti mengalir di pipinya saat dia memakan apelnya. Arnold, apakah kamu masih berpikir Jonathan ada di sini untuk menipumu dari balasan itu? Aku, astaga, suci-suci es asteriste. Kenapa dia harus mengangkat ini sekarang? Arnold mulai membekuk ketakutan, dan matanya dipenuhi kepanikan. Itu adalah topik yang dia coba hindari. Kamu tahu aku tidak bermaksud apa yang aku katakan. Dia terus melihat sekeliling bangsal, tapi dia tidak punya nyali untuk menatap mata Jonathan. Akhirnya, dia menguatkan dirinya dan menamparkan wajahnya sendiri. Aku dan mulut besarku, aku terlalu paranoid untuk kebaikanku sendiri. Aku benar-benar minta maaf karena pernah meragukanmu, Jonathan. Seharusnya aku tidak mengusirmu saat istriku tidak ada di rumah saat itu. Arnold mengambil 1 langkah lebih jauh dan berlutut di depan Jonathan. Aku sangat menyesal, Jonathan. Ini semua salahku. Jika itu menyenangkan Anda bisa membawa saya pergi seperti yang Anda lakukan pada Derek dan Damien. Anda tidak harus melakukan ini, Tuan Renner. Silakan berdiri. Jonathan tidak pernah mengira dia akan tiba-tiba berlutut, tetapi dia dengan cepat menarik Arnold ke atas. Masa lalu adalah masa lalu sekarang, Tuan Renner. Aku tidak pernah membencimu karena mengusirku. Betulkah? Arnold menatapnya tak percaya. Dia terus menatap Jonathan seolah-olah mencoba melihat apakah yang terakhir itu berbohong. Betulkah? Jonathan mengangguk. Saya tidak punya alasan untuk berbohong, Tuan Renner. Tidak ada yang akan menangkapmu, aku janji. Anda memiliki keluarga untuk dinafkahi. Nyonya Renner dan Alice membutuhkanmu. Jika saya menangkap Anda, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Jonathan tidak berbohong. Jika bukan karena Scarlett dan Alice, dia bahkan tidak akan meluangkan waktu untuk Arnold. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Scarlett, tetapi tidak kepada Arnold. Ucapkan saja terima kasihmu, Arnold. Scarlett mendesaknya. Apa yang sedang dilakukan si bodoh itu? Apakah dia akan berlutut di sana selama sisa hidupnya atau apa? Terima kasih, Jonathan. Terima kasih banyak. Arnold mulai mendapatkan perasaan campur aduk tentang situasi ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan anak nakal yang dia usir dari rumahnya dulu sekali untuk menjadi komandan pasukan besar suatu hari nanti. Tolong berdiri, Tuan Renner. Jonathan pergi dan menarik Arnold ke atas, tetapi begitu dia melakukannya, telepon Jonathan mulai berdering keras, seolah-olah mengingatkannya tentang keadaan darurat yang akan segera terjadi. Bab 245 Kamu memiliki 3 hari. Jonathan mengangkat teleponnya dan menerima telepon itu. Halo, apa itu? Goldstein, ini aku, Randall. Randall menyapanya, tapi suaranya terdengar agak serak. Saya telah menyelidiki masalah ini. Pria bernama Derek mengambil semua kompensasi yang dimaksudkan untuk penduduk desa Grendale Village. Dia juga pemimpin geng lokal, dan mereka telah menyebabkan banyak masalah bagi penduduk desa. Cukuplah untuk mengatakan, mereka adalah ancaman lokal. Total imbalan untuk desa itu sekitar 100 juta, dan Derek mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. 100 juta. Wajah Jonathan langsung muram saat mendengar berapa banyak uang yang terlibat dalam korupsi itu. Seorang kepala desa saja mengambil 100 juta yang diperuntukkan bagi penduduk desa. Korupsi harus lebih buruk di eselon yang lebih tinggi. Kepala desa kecil sudah mengambil uang sebanyak ini, jadi bagaimana dengan kepala desa yang lebih besar? Apakah mereka terlibat dalam korupsi yang lebih parah? Jika itu benar, wali kota harus terlibat dalam transaksi yang lebih mengerikan lagi. Tidak ada keraguan bahwa kepala suku juga terlibat. Aku ingin kamu menyelesaikan ini, apapun yang terjadi, perintah Jonathan dengan dingin, seret semua parasit ini ke bawah sinar matahari. Temukan semua orang yang rusak. Jangan tinggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Saya tidak peduli bahkan jika Zachary sendiri terlibat. Hukum semua petugas yang korup, dan maksud saya mereka semua. Parahnya, kalau boleh saya tambahkan. Iya Pak,
Meskipun mereka hanya berbicara melalui telepon, Randall masih bisa merasakan kemarahan Jonathan yang tak terkendali dalam suaranya. Bagaimana mungkin Jonathan tidak marah? Bagaimanapun, dia seharusnya mengamuk. Bahkan dia kaget mendengar kepala desa kecil itu terlibat kasus korupsi yang melibatkan ratusan juta. Saya harap Anda tidak terlibat dalam masalah ini, Randall. Demi kamu, aku harap kamu bersih, geram Jonathan dengan tenang. Meskipun begitu, Randall takut kehabisan akal. Dia dengan cepat membela diri, saya tidak ada hubungannya dengan ini, Pak. Aku bersumpah. Sebaiknya jangan, Randall, jawab Jonathan dingin. Karena jika Anda entah bagaimana terlibat, kehilangan wali kota Anda akan menjadi kekhawatiran Anda yang paling kecil. Jika Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, izinkan saya menjelaskannya dengan lebih jelas. Anda akan kehilangan kepala Anda. Petik 2. Saya mengerti, Pak. Saya jamin saya tidak terlibat sedikit pun dalam masalah ini, Randall dengan cepat mengklarifikasi lagi. Lihat juga ini di Jadeboroh. Anda mungkin telah meninggalkan banyak batu yang terlewat, dan saya ingin mereka dibawa ke matahari, perintah Jonathan, suaranya sedingin angin Helheim. Kasus ini hanya terungkap karena saya menemukannya. Sederhananya, dengan keberuntungan murni. Jika saya tidak menemukan ini, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang harus menderita. Ini mungkin hanya puncak gunung es raksasa di Jadeboroh. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang berkuasa yang terlibat dalam hal ini. Siapa yang tahu berapa banyak kasus korupsi yang ada di negara ini. 10.000, 100.000, mungkin lebih. Ya Pak, kita akan sampai ke dasar ini di Jadeboroh malam ini. Saya berjanji hal semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi di bawah kepemimpinan saya. Jika saya gagal, saya akan sujud di hadapan Anda dan menerima hukuman apapun yang Anda anggap pantas untuk dibagikan, Tuan. Setelah itu, Randall mengeluarkan perintah untuk memeriksa semua pegawai negeri di Jadeboroh dan melihat apakah mereka terlibat dalam kasus korupsi. Setelah Randall memberikan janjinya, Jonathan berkata, kamu punya waktu 3 hari. Saya ingin Anda membersihkan kekacauan ini, dan saya tidak ingin melihat setitik debu pun tersisa. Apakah Anda mendengar saya? Kristal, Pak, Randall tidak berani ragu ketika sampai pada titik ini, karena kepalanya sendiri yang dipertaruhkan. Setelah dia menutup telepon, Jonathan memandang Alice dan keluarganya. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Ini lebih mengerikan dari yang saya kira. Derek telah mengambil semua kompensasi yang dimaksudkan untuk Anda dan penduduk desa lainnya. Total keseluruhannya adalah 100 juta. Beri atau ambil beberapa lusin juta. Petik 2. Dia mengambil lebih dari 100 juta untuk dirinya sendiri. Keluarga Renner bahkan lebih terkejut daripada Jonathan ketika mereka menerima berita itu. 100 juta adalah uang yang banyak. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya sepanjang hidup mereka, tetapi Derek menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri ketika itu seharusnya menjadi uang penduduk desa. Uang itu milikmu dan penduduk desa. Semua orang masih tercengang ketika mereka mencoba memproses apa yang baru saja mereka dengar. Staf dari kediaman komandan militer akan mentransfer kompensasi Anda kepada Anda dalam 3 hari. Mungkin kurang dari itu. Anda berpotensi menerima uang itu besok pagi. Petik 2. Dengan Jonathan sebagai pengawas, Randall tidak membutuhkan waktu 3 hari untuk memproses transaksi. Paling lambat, dia akan datang sendiri ke desa sore berikutnya. Kalau begitu, bintang B asteris itu tidak akan dilepaskan, kan? Scarlett menatap Jonathan, masih khawatir Derek akan membalas mereka jika dia dibebaskan. Lagi pula, dia hanya ditangkap karena mereka ikut campur dalam perselingkuhan. Mereka tidak akan. Jonathan menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada yang salah, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka terkunci di penjara. Senang mendengarnya. Scarlett menghela napas lega. Mereka seharusnya tidak pernah dibebaskan. Biarkan mereka membusuk di penjara. Kita akan jauh lebih baik tanpa preman-preman itu yang menguasai kita. Alice, aku akan memberimu kamar hotel nanti. Anda tidak harus tinggal di bangsal malam ini. Jonathan menatap Alice. Dia telah tinggal bersama orang tuanya selama berhari-hari. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya memerah. Jonathan tahu dia pasti kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Tidak apa-apa, Johnny, Alice dengan cepat menolak tawaran itu. Aku baik-baik saja tidur di sini. Anda tidak perlu membuang uang Anda untuk membeli kamar untuk saya.
Mahal untuk menginap di hotel. Beberapa ratus untuk satu malam, jika saya ingat dengan benar. Dia seharusnya tidak menyia-nyiakan uang sebanyak itu untukku. Dia benar, Jonathan. Anda tidak perlu membuang uang Anda. Dia bisa tinggal bersamaku untuk malam ini. Scarlett menolak juga. Nyonya Renner, Anda akan segera menjadi jutawan. Malam di kamar hotel bukan apa-apa. Jonathan tersenyum. Lagi pula, sudah berhari-hari sejak Alice tidur nyenyak. Biarkan dia mengambil cuti. 1 juta, kita bisa mendapatkan sebanyak itu. Arnold bertanya. Berputar-putar, jawab Jonathan dengan tenang. Sebuah rumah sekitar 200 meter persegi akan bernilai beberapa ratus ribu dalam paket imbalan. Jika diperlukan, dia akan mengambil beberapa ratus ribu lebih dari sakunya sendiri untuk menghasilkan 1 juta. Tapi, Scarlett ingin mengatakan sesuatu, tetapi Arnold menghentikannya. Terima saja tawaran Jonathan. Alice terlihat kelelahan. Dia harus tidur. Dan itu final. Ayo pergi, Alice. Jonathan melambai pada Alice. Sekarang setelah mereka mengambil keputusan, Alice tidak ragu untuk tinggal di kamar hotel. Setelah keluar dari rumah sakit, Jonathan meminta seorang petugas polisi untuk membawa Alice ke sebuah hotel. Terkejut, Alice menatapnya. Apakah kamu tidak datang, Johnny? Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Tapi jangan pedulikan aku. Aku akan pergi jalan-jalan. Saya mengerti. Alice menggigit bibirnya dan pergi bersama petugas itu. Setelah mereka pergi, Jonathan pergi ke atap alih-alih berjalan-jalan. Dia duduk bersila di bawah malam berbintang dan mulai berlatih teknik naga suci kuno. Sejak dia kembali ke Jadeborough, dia mengesampingkan latihannya. Namun, karena dia mendapat kesempatan untuk melakukannya saat ini, dia tidak akan membiarkannya lolos dari tangannya. Cahaya bintang menghujani Jonathan, dan cahaya biru samar-samar bersinar di dalam tubuhnya, beresonansi dengan galaksi di atas. Jonathan menyelesaikan putaran pertama tekniknya, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Dia menghabiskan sepanjang malam berlatih di atap, bahkan tidak pernah melangkah darinya. Ketika fajar mulai menerobos cakrawala, dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Tepat setelah dia menyalakan sebatang rokok dan turun dari atap, dia menabrak Randall, yang datang ke desa pada pagi hari. Pak, Randall terkejut melihat Jonathan turun dari atap. Ini baru jam 5 pagi, tapi dia sudah bangun. Bab 246 kompensasi moneter untuk pembongkaran. Apakah sudah selesai? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. Iya itu. Randall mengangguk dengan tegas. Saya memastikan itu selesai tadi malam. Menurut petunjuk yang diberikan Derek, kami telah menangkap semua orang yang terkait dengan masalah ini, termasuk wakil wali kota dan wakil kepala polisi Kranur. Jonathan memiringkan kepalanya. Dia melirik Randall dan bertanya, apakah Anda di sini untuk memberi saya kompensasi uang untuk pembongkaran? Iya, Randall melambai, dan bawahannya menawarkan buku tabungan. Saya khawatir sesuatu yang lain akan muncul, jadi saya memutuskan untuk datang secara pribadi dan memberi Anda uang, jelasnya. Berapa harganya? Jonathan bertanya dengan tenang. 600.000. Ini, ambil kartu ini. Tarik 400.000 dan setorkan uangnya ke dalam buku tabungan ini. Perlakukan uang itu sebagai bagian dari kompensasi moneter untuk pembongkaran. Jonathan mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya kepada Randall. Yang terakhir berkedip karena terkejut dan berkata, Tuan Goldstein, apa ini? Tidak ada pertanyaan. Jonathan memberinya tatapan tenang. Lakukan saja apa yang aku katakan. Ya, Tuan Goldstein. Randall langsung menjawab. Tanpa ragu, dia mengambil kartu itu dan menyampaikan perintah kepada bawahannya untuk menarik uang seperti yang diminta oleh Jonathan. Setelah bawahannya pergi, Randall mengubah sikapnya terhadap Alice dan keluarganya. Awalnya, dia mengira mereka hanya berhubungan dengan Jonathan, tetapi sekarang, jelas bahwa hubungan mereka lebih dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Kalau tidak, Jonathan tidak akan secara pribadi membayar 400.000 untuk mereka. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pemuda berpenampilan ilmiah berlari menaiki tangga dengan tergesa-gesa dengan keringat di dahinya. Dia menyerahkan buku tabungan kepada Randall dengan sopan dengan kedua tangannya. Swindle, ada total 1 juta di sini. Selesai. Ini kartu dan buku tabunganmu. Setelah mengatakan itu, dia memberikan kartu hitam kepada Jonathan. Ayo, mari kita masuk bersama. Jonathan berbalik dan berjalan menuju bangsal VIP.
Di dalam bangsal VIP, Arnold dan istrinya sedang tidur. Namun, mereka tidur nyenyak dan segera bangun ketika pintu didorong terbuka. "Kamu di sini, Jonathan." Scarlett mendorong selimutnya dan membuat untuk bangun saat melihat Jonathan, tetapi dia menghentikannya untuk bangun dari tempat tidurnya. "Nyonya Renner, Anda baru saja pulih. Kamu harus tetap di tempat tidur," dia menyarankan. Dia kemudian berbalik untuk memperkenalkan Randall. "Ini Randall Swindell, wali kota Jadeborough. Dia di sini untuk memberi Anda kompensasi uang untuk pembongkaran." Petik 2. Penipu. Setelah menyadari siapa pengunjung itu, Scarlett langsung panik. Dia menepuk tempat tidur Arnold dengan tergesa-gesa dan memerintahkan, "Bangun, Arnold. Tuan Swindell ada di sini untuk memberi kami kompensasi uang atas pembongkaran itu." "Apa, Tuan Swindell?" Arnold membuka matanya dengan mengantuk. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia segera tersentak bangun dan melompat turun dari tempat tidurnya. Menggelengkan kepalanya dengan canggung, dia menyapa, "Tuan penipu. Kamu tidak perlu gugup." Randall tersenyum saat menyadari betapa cemasnya Arnold dan istrinya. "Saya di sini untuk menyelesaikan dua hal. Pertama, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama Jadeborough. Karena kelalaianku, kepala desa Grendale yang korup, Derek, membakar rumahmu. Saya harus bertanggung jawab untuk ini. Jadi, terimalah permintaan maaf saya atas nama Jadeborough. Aku sangat menyesal." Karena itu, dia memberi Arnold dan Scarlett membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan penyesalannya. Terkejut oleh busurnya, para Renner segera melambaikan tangan mereka dan berseru, "Tuan Swindell, Anda tidak perlu meminta maaf kepada kami. Itu bukan salahmu. Derek adalah orang yang melakukan perbuatan jahat. Dia pria yang jahat." "Iya, itu betul, Tuan Swindell, Anda tidak perlu meminta maaf kepada kami." Permintaan maaf Randall membuat mereka sangat bingung, karena mereka belum pernah menyaksikan adegan seperti itu dalam hidup mereka. Sangat mengejutkan melihat wali kota Jadeborough membungkuk hormat kepada mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira itu hanyalah mimpi. "Itu adalah kesalahanku, jadi aku harus meminta maaf kepada kalian berdua. Jangan khawatir, saya sudah menangani masalah ini. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini ditangkap tadi malam. Saya akan memastikan mereka dihukum oleh hukum." Randall memberi mereka kata-katanya. "Terima kasih, Tuan Swindell." Mendengar kata-katanya, Arnold dan Scarlett menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. "Hanya melakukan pekerjaanku." Randall melambai pada bawahannya dan mengambil buku tabungan. Dia memberikannya kepada mereka dan menjelaskan dengan sabar, "Saya telah meminta bawahan saya untuk membuatkan rekening bank ini untuk Anda tadi malam. Ada total 1 juta dalam buku tabungan ini sebagai kompensasi moneter untuk pembongkaran rumah Anda." Dia berhenti sejenak untuk membiarkannya meresap sebelum menyimpulkan, "Tolong periksa apakah jumlahnya benar." 1 juta, itu banyak. Mata Renner melotot tak percaya pada jumlah astronomi. Tadi malam, Jonathan mengklaim bahwa mereka akan menerima lebih dari 100.000, tetapi mereka tidak mengindahkan kata-katanya. Lagi pula, desa Grendale adalah tempat yang terlalu terpencil bagi mereka untuk menerima kompensasi 1 juta. Bahkan 30.000 adalah banyak bagi mereka. "Itu tidak banyak, Anda layak mendapatkannya." Randall menyeringai dan memberi mereka buku tabungan. Saat melihat deretan panjang angka 0, Scarlett bertanya dengan ragu, "Swindell, apakah semua penduduk desa mendapatkan jumlah yang sama?" "Tidak, itu ditentukan berdasarkan ukuran rumahmu." Demikian jawaban Randall. "Apakah kamu memberi kami uang sebanyak ini karena Jonathan?" Scarlett menatap Randall dengan curiga. "Apakah Grendale Village sangat berharga?" "Tentu saja tidak." Randall terkekeh dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Kami baru saja menangkap Derek, jadi tidak mungkin kami melakukan kesalahan seperti itu. Lagi pula, Tuan Goldstein tidak akan mengizinkan kita melakukan itu. Kali ini, dia tidak melakukan apapun karena takut. Bagi Jonathan, uang itu bukan apa-apa." "Betulkah?" Scarlett menatap Randall dan Jonathan dengan tatapan ragu. Melihat itu, Jonathan menyeringai. "Itu benar, kenapa aku harus berbohong padamu?" Dia mengingatkannya, "Nih, Renner, ingatlah untuk menyimpan buku tabungan dengan aman. Kehilangan itu berarti kehilangan 1 juta. Aku akan menjahitnya di ujung celanaku. Tidak ada yang bisa mencurinya," kata Scarlett saat matanya memerah.
Dia tahu bahwa itu semua adalah pujian Jonathan. Tanpa dia, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan 100.000, apalagi 1 juta. Bab 247 Janji Pinky. Sekitar 1 jam kemudian, matahari mencapai puncaknya di Cakrawala. Pada saat Alice tiba, Randall sudah pergi. Dia telah bergegas dari Jadeboro untuk menyerahkan kompensasi moneter untuk pembongkaran kepada Arnold secara pribadi. Telapak tangan Scarlett berkeringat saat dia menggenggam buku tabungan di tangannya. Alice, ambil buku tabungan ini. Ada 1 juta di akun, dan saya takut kehilangannya. Saat Alice melangkah masuk, ibunya memasukkan buku tabungan ke tangannya. Bu, aku tidak bisa. Ini terlalu banyak. Alice melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidupnya. Haruskah kita memberikannya kepada ayah? Alice merenung. Tidak, Scarlett menggelengkan kepalanya dengan kuat saat dia melanjutkan, jika dia mendapatkan uangnya, dia mungkin menemukan dirinya beberapa gundik. Kami bekerja keras untuk mendapatkan uang, jadi kami tidak bisa memberikannya kepada wanita lain. Nyonya, aku tidak akan pernah melakukan itu. Arnold menyatakan saat matanya memerah karena marah. Siapa tahu, pria cenderung menjadi jahat ketika mereka kaya. Scarlett mengejek saat dia memasukkan buku tabungan ke dalam saku Alice. Melihat olok-olok mereka, Jonathan tertawa keras. Nyonya, Renner, kamu bisa menghabiskan uang sesukamu. Ketika Anda kehabisan uang, datang saja kepada saya. Aku akan membantumu. Saat itu, sesuatu terjadi padanya, dan dia menawarkan, "Oh, saya punya rumah kosong di kota. Apa kau ingin pindah ke rumah itu?" Tidak, itu tidak akan berhasil. Kami tidak bisa tinggal di rumahmu. Scarlett menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Hak apa yang kita miliki untuk melakukannya? Itu tidak masalah. Rumah saya kosong karena tidak ada orang yang tinggal di sana. Bukankah lebih baik bagi seseorang untuk tinggal di sana daripada membiarkannya kosong? Jonathan bertanya dengan bibir melengkung membentuk senyuman. Yang benar adalah bahwa dia tidak benar-benar memiliki rumah kosong di kota. Satu-satunya properti yang dia miliki di Jadeboro adalah satu villa di Edenic Heights. Alasan dia berbohong kepada mereka adalah untuk menghentikan mereka membeli rumah baru. Itu cukup mahal untuk membeli rumah di kota. Bahkan jika mereka memiliki 1 juta, itu mungkin tidak cukup bagi mereka untuk membeli rumah baru. Tidak dibutuhkan. Terima kasih atas tawarannya, Jonathan. Scarlett menatapnya dengan rasa terima kasih. Sudut mulutnya terangkat ketika dia berkata, "Sebenarnya, Arnold dan aku mengambil keputusan tadi malam ketika kamu tidak ada." Dia menjelaskan, "Kami telah memutuskan untuk membayar 500.000 untuk membeli rumah di county. Kami kemudian akan mengambil 300.000 untuk memulai bisnis. Kami akan mengoperasikan restoran atau yang serupa selama kami dapat menghidupi diri sendiri. 200.000 sisanya akan menjadi mahar Alice." Bu, apa itu? Pipi Alice merona merah saat menyebutkan mas kawinnya. Dia menatap tanah dengan malu-malu dan menendang kerikil. Kenapa kamu memerah? Scarlett tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi malu-malunya. Kamu tidak lagi muda, sudah waktunya bagimu untuk menikah. Aku tidak akan menikah. Aku ingin tinggal bersamamu selamanya. Alice meraih tangannya dan bersumpah dengan tegas. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu tidak menikahi siapapun, kamu akan berakhir menjadi wanita tua yang kesepian. Scarlett menepuk kepala putrinya dengan lembut. Dia kemudian memutar kepalanya untuk melihat Jonathan. Hal yang sama berlaku untukmu juga, Jonathan. Anda berada pada usia yang tepat untuk menikah. Nyonya, Renner, aku pria yang sudah menikah, ungkap Jonathan dengan tenang. Apa, kamu sudah menikah? Mata Scarlett melebar tak percaya. Kapan kamu menikah? Beberapa waktu lalu, jawab Jonathan. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sudah menikah? Scarlett memelototinya sebelum menambahkan, istrimu pasti cantik. Apakah Anda memiliki foto dirinya? Saya ingin melihatnya. Ya, biarkan aku menemukannya. Jonathan mengeluarkan ponselnya dan menggulir sebentar sebelum menemukan foto pernikahan mereka. Dalam foto-foto itu, Jonathan mengenakan setelan hitam sambil memegang tangan Josephine. Josephine mengenakan gaun pengantin putih gading saat dia menyandarkan kepalanya di bahunya dengan senyum bahagia menghiasi bibirnya. Sinar matahari pagi yang lembut menyinari fitur mereka yang mempesona seolah-olah mereka bermandikan lautan emas. Oh, wanita muda yang cantik.
Scarlett memuji saat melihat Josephine. Mendengar itu, Alice beringsut mendekat dan berjinjit untuk melihat lebih dekat. Oh, dia cantik, semburnya dengan tulus saat melihat foto pernikahan. Sebagai seseorang yang berjenis kelamin sama, dia harus mengakui bahwa Josephine adalah wanita yang sangat cantik. Josephine tampak acuh tak acuh dan tidak bisa didekati. Bahkan ketika dia tersenyum, sepertinya dia menjaga jarak dengan semua orang. Johnny, siapa namanya? Alice bertanya dengan sungguh-sungguh. Josephine Smith, datang jawaban Jonathan. Itu nama yang bagus. Alice tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik foto itu lagi. Johnny, kapan aku bisa bertemu dengannya? Kau akan bertemu dengannya suatu hari nanti, Jonathan meyakinkannya sambil tersenyum. Aku akan membawanya untuk menemuimu nanti. Oke, itu kesepakatan. Alice memekik senang sambil menjulurkan tangannya. Janji merah muda, yah, baiklah. Jonathan mengacak-acak rambutnya dengan penuh kasih sayang saat dia mengingat apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Saat itu, Alice adalah gadis kecil yang nakal yang akan selalu mengikutinya. Dalam sekejap mata, dia telah tumbuh menjadi seorang wanita muda. Janji kelingking, apakah kamu masih anak-anak? Scarlett memelototi Alice karena tindakan kekanak-kanakannya. Tidak ada pria yang mau menikah dengan orang yang kekanak-kanakan. Lupakan saja kalau begitu. Aku tidak punya niat untuk menikah. Alice menjulurkan lidahnya dengan nakal dan bergegas pergi untuk bersembunyi di belakang Jonathan. Hai, Scarlett marah melihat putrinya bersembunyi di belakang Jonathan. Nyonya, Renner, ini sudah larut, dan aku harus pergi. Jonathan melirik arloji ini untuk menyadari bahwa itu hampir tengah hari. Sudah waktunya baginya untuk kembali ke rumah. Lagi pula, tidak ada gunanya meninggalkan Josephine sendirian di rumah sehari setelah mereka menikah. Kau pergi sekarang. Ekspresi Scarlett langsung jatuh. Dia enggan melihat Jonathan pergi, karena mereka tidak bertemu selama lebih dari 1 dekade. Mereka baru saja bersatu kembali, namun dia akan segera pergi. Saya harus pergi sekarang. Jika saya harus tinggal, saya harus menderita malam ini. Jonathan bercanda. Aku akan melihatmu keluar. Mendengar kata-katanya, Scarlett tahu dia tidak bisa meyakinkannya untuk tinggal. Tidak perlu, Nyonya Renner. Aku akan memanggil taksi di luar. Jonathan mencoba menghentikannya untuk bangun dari tempat tidurnya, tetapi dia bersikeras. Tidak punya pilihan, Jonathan menyerah dan membiarkannya menuruni tangga bersamanya. Jonathan, ingatlah untuk menjaga kesehatanmu. Makan lebih. Lihat betapa kurusnya kamu. Fakta bahwa Jonathan pergi membuat mata Scarlett berkaca-kaca. Baik, Nyonya Renner, jawab Jonathan lembut. Dia mengangguk singkat dan hendak mengatakan sesuatu ketika teleponnya mulai berdering. Bab 248 Web Gelap. Goldstein, ini aku, Zachary, sapa Zachary dari ujung telepon. Apa itu? Alis Jonathan sedikit berkerut. Bukankah Zachary meninggalkan Jadeborough 2 hari yang lalu? Kenapa dia memanggilku sekarang? Goldstein, saya menerima informasi bahwa seseorang menawarkan 1 juta sebagai ganti nyawa Miss Smith di web gelap, jawabannya. Apa? Tatapan Jonathan berubah menjadi gelap gulita saat menyebut dark web. Web gelap, saya tidak percaya seseorang memberi hadiah di kepala Josephine. Melalui dark web, organisasi pembunuh bawah tanah dapat berkomunikasi dan melakukan bisnis secara anonim tanpa membocorkan informasi identitas, seperti lokasi pengguna. Mereka akan menerima bisnis apapun, termasuk perdagangan manusia dan pembunuhan siapapun, selama harganya dapat diterima. Mereka akan membunuh siapapun selama klien mampu membayar mereka. Bahkan jika seseorang meminta mereka untuk membunuh seorang pemimpin negara, mereka akan melakukannya jika mereka dibayar mahal. Apakah Anda mengetahui siapa yang memposting hadiah itu? Jonathan menuntut dengan dingin. Tidak, jawab Zachary dengan suara rendah. Goldstein, Anda tahu web gelap tidak berada di bawah yurisdiksi kami. Server mereka berlokasi di luar negeri, jadi kami tidak dapat menemukan siapa yang memposting hadiah itu. Di samping itu, potong omong kosong, Jonathan menyela dengan kasar sebelum Zachary bisa menyelesaikan penjelasannya. Kamu punya 1 hari, saya ingin tahu siapa yang memposting hadiah sebelum matahari terbenam. Dimengerti, Tuan Goldstein, Zachary tidak berani membantah. Meskipun mereka hanya berbicara melalui telepon, dia masih bisa merasakan kemarahan yang tak terkendali dalam suara Jonathan. Goldstein,
Haruskah saya meminta Andrew untuk memimpin pasukannya dan berjaga-jaga di Edenic Heights sepanjang hari? Tidak perlu, Jonathan menolak lamarannya. Aku akan berada di sana, jadi tidak ada yang bisa menyentuh Josephine. Dia menambahkan, beritahu mereka yang ada di Dark Web, siapapun yang menerima misi akan mati. Tidak ada pengecualian. Aku bahkan akan membunuh iblis yang mematikan, yang menempati urutan pertama dalam daftar surga jika dia menerima misi itu. Jonathan tidak mengindahkan Dark Web. Bagaimanapun, dia telah membunuh 10 pembunuh teratas di Dark Web. Jonathan yakin bahwa dia bisa membunuh pembunuh peringkat pertama di daftar surga jika yang terakhir cukup berani untuk menerima pekerjaan itu. Dimengerti, Tuan Goldstein, Zachary tidak berani menunda lebih jauh dan langsung mengirim anak buahnya untuk meretas ke server Dark Web. Setelah percakapan selesai, keheningan terjadi. Alice melesat ke belakang punggung Arnold dalam ketakutan saat melihat tatapan dingin sedingin es dari Jonathan, jantungnya berdegup kencang. Meskipun tahu bahwa Jonathan tidak akan menyakitinya sedikit pun, dia masih tidak bisa menghentikan rasa takut menyebar di hatinya. Johnny, apa yang terjadi? Alice bertanya dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa, ini masalah kecil. Jonathan menahan emosinya dan menoleh ke Alice. Ingatlah untuk menjaga Nyonya Renner dengan baik. Saya akan kembali lagi nanti untuk berkunjung, katanya. Oh baiklah, Alice menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Renners, Jonathan masuk ke Lamborghini merah menyalanya. Mobil itu segera melesat pergi, hanya menyisakan jejak gas buang di belakangnya. Tujuannya tidak lain adalah Jadeborough. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan villa nomor 1 di Edenic Heights. Itu adalah perjalanan yang berbahaya, karena dia telah melewati banyak lampu merah. Yang Jonathan tahu hanyalah bahwa dia menginjak pedal gas Lamborghini. Di mana Josephine? Ketika dia memasuki villa, dia melihat Emmeline mengayunkan kakinya dengan riang saat dia menonton drama yang diproduksi di Coandria. Saya tidak punya ide. Emmeline menggelengkan kepalanya. Dia pergi pagi-pagi sekali. Saya pikir dia sedang mendiskusikan kolaborasi dengan beberapa perusahaan. Dia meliriknya dan bertanya, mengapa kamu mencarinya? Kolaborasi. Jonathan tidak menyembunyikan keterkejutannya. Setelah dikeluarkan dari keluarga Smith, satu-satunya proyek yang ditangani Josephine adalah proyek Taman Ekologi. Apakah dia bersama Graham? Jonathan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Josephine. Beberapa saat kemudian, suaranya terdengar di telepon. Halo, sayang, kamu ada di mana? Saya di kafe mendiskusikan proyek Taman Ekologi dengan Tuan Cabot. Apa yang salah? Suara Josephine riang, dan sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Kafe yang mana? Saya akan segera ke sana, jawab Jonathan. Saya di Twin Clay Cafe. Tunggu aku. Setelah mengakhiri panggilan, Jonathan memutuskan untuk pergi. Sebelum dia bisa keluar dari villa, suara Emmeline terdengar. Jonathan, apakah kamu pergi ke kafe? Bisakah aku ikut denganmu? Kenapa kamu mau ikut denganku? Alis Jonathan menyatu. Tetap di rumah dan tonton drama TV Anda. Tidak, Emmeline mendengus. Itu membosankan. Saya ingin bertemu anak laki-laki yang lucu. Kudengar mereka sering mengunjungi kafe, jadi aku ingin ikut. Kamu bisa ikut lain kali, tapi tidak hari ini. Jonathan langsung menolak permintaannya. Baiklah kalau begitu. Emmeline cemberut dan menyilangkan kakinya sebelum mengembalikan perhatiannya ke TV. 20 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di pintu masuk Twin Clay Cafe. Sebelumnya, Jonathan dan Graham mengetahui bahwa Tavion masih hidup di kafe ini. Bos, begitu Jonathan mendorong pintu hingga terbuka, dia disambut oleh pemilik kafe, Willow. Dia tampak terkejut melihatnya. Bos, kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk bertemu Tuan Cabot, jawab Jonathan dengan santai. Oh, Tuan Cabot ada di ruang VIP. Willow segera membawanya masuk. Bos, saya mendengar bahwa grup Tavion telah bangkrut. Pernahkah Anda mendengar tentang itu? Ya, datang jawaban tenang Jonathan. Lagi pula, dialah yang membuat itu terjadi. Ini adalah perusahaan besar. Bagaimana bisa bangkrut begitu tiba-tiba? Willow bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, kepalanya tersentak. Bos, apakah itu yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Jonathan menyeringai tanpa menjawab pertanyaannya. Saya kira tidak demikian. Willow menggaruk kepalanya saat pipinya memerah.
Tavion Group adalah perusahaan besar yang bernilai miliaran. Meskipun Jonathan adalah pria yang cakap, dia tidak berpikir dia bisa menghancurkan grup Tavion dengan mudah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Saat Willow berbicara, dia mengetuk pintu. Segera, suara Graham terdengar. Masuk, cabot, Tuan Goldstein ada di sini. Willow mendorong pintu terbuka dengan lembut. Begitu pintu terbuka, Graham berdiri dengan tergesa-gesa dan menyapa, Tuan Goldstein. Jonathan mendengus sebagai tanggapan. Dia kemudian memberikan anggukan singkat saat dia berjalan ke arah Josephine. Bab 249 Penembak Jitu. Dia berhenti di belakang Josephine dan menepuk kepalanya dengan lembut. Sudut mulutnya terangkat ketika dia bertanya, bagaimana diskusinya? Ini berjalan lancar. Kami sedang menunggu pembangunan taman ekologi dimulai. Josephine tidak menolak sentuhannya seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia menjulurkan hidungnya ke atas dan menoleh ke bahunya untuk bertanya, apakah Anda menangani masalah ini di Kranur? Jonathan menjawab, ya, sudah diselesaikan. Dia memutar kepalanya untuk melihat Graham dan bertanya, tidak ada seorang pun dari Jazona yang datang untuk mencoba memasukkan hidung mereka ke dalam proyek taman ekologi, kan? Tidak, Graham menggelengkan kepalanya. Setelah apa yang terjadi pada Turner, tidak ada yang berani terlibat dalam proyek taman ekologi. Bagaimanapun, mereka menghargai hidup mereka. Saya senang mendengarnya. Jonathan meraih cangkir Josephine dan menyesapnya. Minuman pahit itu membuatnya mengerutkan kening tanpa disadari. Dia melirik Graham dan berkata, untuk beberapa bulan ke depan, awasi proyek taman ekologi bersama Josephine. Jika sesuatu terjadi, saya akan meminta Anda bertanggung jawab. Petik 2. Dimengerti, Tuan Goldstein. Graham memiringkan kepalanya dan membungkuk hormat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setelah Jonathan menyelesaikan kata-katanya, seseorang mengetuk pintu lagi. Willow membuka pintu dan masuk dengan secangkir kopi. Bos, aku menyeduh secangkir kopi untukmu. Ini dia menawarkan. Tidak dibutuhkan. Jonathan memberikan lambaian penolakan. Aku sudah menyesap kopi. Oh begitu. Willow melirik Josephine sebelum memperhatikan cangkir di tangan Jonathan. Seketika, dia menutup mulutnya dan menggeliat gembira. Graham berkata, Tuan Goldstein, kita telah menyelesaikan diskusi kita, jadi saya akan pergi. Jika ada yang muncul, beritahu saya. Petik 2. Dia kemudian mengedipkan mata pada Willow dan mendorongnya keluar dari ruangan. Setelah mereka pergi, Jonathan memeluk Josephine dan memeluknya dari belakang. Dia meletakkan dagunya di bahunya dan berbisik di telinganya, apakah kamu merindukanku ketika aku tidak di rumah? Dia serak. Tentu saja tidak. Josephine membentak saat tubuhnya menegang secara naluriah. Betulkah? Jonathan mengernyitkan alis. Jika kamu tidak merindukanku, aku akan pergi mencari orang lain. Silakan jika Anda punya nyali. Josephine segera memutar kepalanya sebagai tanggapan atas kata-katanya. Namun, saat dia berbalik, Jonathan menundukkan kepalanya dan menciumnya. Josephine memprotes tanpa suara. Dia terlambat menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Bodoh sekali. Itu jelas bohong. Kenapa aku harus mencari orang lain? Jonathan membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang dan tertawa kecil. Dia telah menunggu 3 tahun penuh agar dia jatuh cinta padanya, dan tidak ada ruang untuk orang lain di hatinya. Jangan lakukan itu lagi. Aku akan menganggapnya serius. Josephine merengek saat dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan bersandar ke pelukannya. Baiklah, Jonathan menyunggingkan seringai kecut. Ayo, mari kita pulang. Oke, Josephine setuju dan mengikuti Jonathan keluar dari ruangan. Saat mereka melangkah keluar, mereka segera melihat Graham dan Willow saling berbisik. Pasangan itu bahkan tidak melihat mereka keluar dari kamar. Tepat ketika mereka hendak berjalan, mereka melihat Graham mengecup kening Willow ketika dia tidak memperhatikan. Seketika, Willow tersipu malu dan meninju lengan Graham dengan main-main. Ayo pergi, kita seharusnya tidak mengganggu mereka. Jonathan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia merangkul Josephine untuk membawanya keluar dari kafe. Ketika mereka melangkah keluar dari kafe, embusan angin dingin bertiup di wajah mereka. Josephine segera menggigil dan meringkuk ke dalam pelukan Jonathan. Jonathan hendak melepas jaketnya untuk menawarkannya kepada Josephine ketika seberkas cahaya tiba-tiba melintas di depannya. Kotoran, ini adalah tembakan teleskopik penembak jitu. Seketika,
dia mengambil tindakan dan menarik Josephine ke belakang. Bang! Tepat ketika dia mundur, peluru emas melesat melewati rambutnya dan mengenai kaca di belakangnya. Menabrak, kaca jendela pecah berkeping-keping. Baik Graham maupun Willow melompat ketakutan, karena mereka berdiri tepat di samping jendela. Cepat, kembali ke dalam. Jonathan meraih tangan Josephine dan menyeretnya kembali ke kafe. Di dalam, Graham dan Willow bergegas menghampiri mereka. Goldstein, apa yang terjadi? Mereka bertanya dengan cemas. Kunci pintu dan jendela. Sebelum aku kembali, tidak ada yang boleh meninggalkan kafe. Jonathan meninggalkan perintah pengadilan sebelum dia berlari keluar dari kafe dengan cepat. Di luar kafe, angin dingin bertiup tanpa henti. Jonathan mengabaikan cuaca yang membekukan dan berlari ke arah barat daya. Peluru ditembakkan ke arah barat daya, dan hanya ada satu bangunan di sana. Dilihat dari kecepatan peluru dan angin, Jonathan langsung mengidentifikasi lokasi penembak jitu. Beraninya dia menembakku, dia pasti memiliki keinginan mati. Kembali ketika 4 pengawal Asura menyapu musuh mereka dalam pertempuran di bawah kepemimpinannya, banyak orang telah mencoba membunuhnya. Jika dia tidak mampu melarikan diri dari bahaya, dia pasti sudah mati sekarang. Tidak mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang tanpa keterampilan apapun. Beberapa menit kemudian, Jonathan yang marah menendang pintu atap terbuka. Tidak jauh dari sana, seorang pria berjaket hitam tergeletak di sudut dengan penembak jitunya mengarah ke kafe. Setelah mendengar dentang keras, dia memutar kepalanya dan bertanya, siapa itu? Sebelum dia bisa berbalik, Jonathan sudah maju ke depan dan meninju kepalanya dengan kuat. Seseorang yang menginginkanmu mati, adalah jawaban yang dia terima. Jonathan tidak mau membuang waktu, dan penembak jitu itu dipukul sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah melakukan itu, Jonathan maju satu langkah dan menginjak dada penembak jitu itu. Retakan. Setelah benturan, retakan keras tulang yang patah terdengar. Penembak jitu itu bahkan tidak bisa melihat wajah Jonathan tetapi sudah diambang kematian. Siapa kamu? Dia bertanya dengan lemah. Dia mulai batuk dan memuntahkan darah. Kamu baru saja melepaskan tembakan ke arahku. Apa kau sudah lupa siapa aku? Jonathan berjongkok di depannya dengan sikap berwibawa. Itu kamu. Mata penembak jitu itu melebar saat dia terlambat mengenali Jonathan. Apakah kamu terkejut? Jonathan mengejek dengan dingin pada ekspresi bingung penembak jitu itu. Ketika kamu melepaskan tembakan itu, tidakkah terpikir olehmu bahwa kamu akan kehilangan nyawamu jika aku tidak mati? Bab 250 mematahkan kakinya. Bagaimana kamu menemukanku? Penembak jitu itu menatap Jonathan dengan tidak percaya. Sebagai seorang pembunuh profesional dari Dark Web, dia tidak akan pernah menerima pekerjaan tanpa persiapan yang matang. Kali ini, dia memastikan semuanya beres sebelum dia mengambil tindakan. Setelah menerima pekerjaan itu, dia terbang ke Jadeboroh dan mengikuti Josephine sepanjang hari. Dia bahkan menghabiskan 1 jam memilih sudut yang sempurna untuk melakukan pembunuhan itu. Jika bintang B asteris ini tidak menyeretnya pergi, aku akan mengemasi barang-barangku sekarang untuk mengklaim hadiahku di rumah. Gerutunya dalam hati. Apakah sulit menemukanmu? Jonathan menatapnya dengan acuh tak acuh. Kau seorang pembunuh profesional. Apakah tidak ada yang menyuruhmu pergi tepat setelah kamu gagal membunuh targetmu dalam 1 tembakan? Bagaimana Anda tahu? Penembak jitu itu memucat ketakutan. Ya, dia sadar bahwa targetnya akan mencoba membunuhnya begitu dia gagal menembak mati targetnya. Namun, dia melakukan pencarian latar belakang pada Josephine dan menemukan bahwa dia adalah wanita biasa. Dia tidak lupa untuk menyelidiki suaminya, yang membuatnya jijik, adalah menantu yang tidak berguna. Karena itu, dia tidak menganggapnya serius. Setelah tembakan pertamanya meleset dari sasaran, dia bersiap untuk menembak untuk kedua kalinya alih-alih langsung meninggalkan tempatnya. Aku tahu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Jonathan melemparkan senapannya dengan pandangan tenang sebelum mengambilnya. Ini adalah senapan tembakan tunggal Gepard yang dibuat di Hawen. Ini memiliki kartrid 12,7 mm yang berat. Aksi 1 tembakan dirancang untuk mengurangi jumlah bagian yang bergerak dan memungkinkan presisi yang ekstrim. Senapan semi-otomatis memiliki jarak tembak 1.500 meter dengan kecepatan 1.000 meter per detik. Dia menyeringai. Ini adalah senapan sniper yang hebat. Sungguh sia-sia itu digunakan olehmu. Petik 2. Siapa kamu?
Penembak jitu itu bertanya dengan kaget setelah mendengar Jonathan berbicara tentang senapannya. Dia tidak bisa menghentikan rasa takut dari tatapannya. Penembak jitu itu tidak tahu siapa Jonathan, tetapi yang terakhir mengenalnya luar dalam. Selain mengenali senapannya, pria itu juga mengetahui lokasinya hanya dalam hitungan menit. Ketakutan mencengkeram hatinya. Apakah kamu tidak berpikir untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang pada targetmu? Jonathan bertanya setelah melemparkan senapan semi-otomatis dari jalannya. Haruskah aku memujimu karena berani atau menegurmu karena ceroboh? Dia melanjutkan, kamu benar-benar punya nyali untuk membunuhku tanpa mengetahui siapa aku. Kamu siapa? Mata penembak jitu itu berubah menjadi merah. Dia tahu dia akan mati, tetapi itu tidak menghentikannya untuk ingin tahu siapa Jonathan. Bahkan jika aku memberitahumu namaku, kamu tidak akan tahu siapa aku. Jonathan meliriknya sebentar sebelum mengambil senapan semi-otomatis. Kemudian, dia melangkah ke sudut atap dan mengarahkannya ke kepala penembak jitu. Namun, saya dapat memberitahu Anda apa yang sesama pembunuh Anda panggil saya. Setelah jeda, dia mengungkapkan, mereka memanggilku Asura. Bang! Tepat setelah dia mengungkapkan namanya, dia menarik pelatuk dan menembak kepala penembak jitu. Peluru menembus laras dan menembus tengkorak penembak jitu dengan cepat. Setelah mendengar nama, Asura, sebelum kematiannya, mata penembak jitu itu melotot ketakutan. Secercah ketidakpercayaan total bersinar di matanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi Asura? Asura adalah eksistensi seperti dewa di dunia ini. Bahkan 10 pembunuh teratas di Dark Web tidak akan menerima pekerjaan untuk melenyapkan Asura. Dia tidak akan menerima pekerjaan ini sejak awal jika dia tahu bahwa Jonathan adalah Asura. Bagi para pembunuh, membunuh presiden suatu negara akan jauh lebih mudah daripada membunuh Asura. Mereka lebih suka dikepung dan diserang oleh ribuan tentara daripada menyinggung Asura. Asura adalah mimpi buruk terakhir mereka. Faktanya, dia ditakuti oleh mimpi buruk paling mengerikan di seluruh Dark Web. Saat itu, 8 dari 10 pembunuh teratas di Dark Web telah mengambil pekerjaan untuk membunuh Asura. Sayangnya, masing-masing dari mereka gagal menyelesaikan pekerjaan. Mereka dimusnahkan, dan tubuh mereka tidak ditemukan dimanapun. Saat 8 pembunuh menerima pekerjaan itu, mereka menghilang dari muka bumi. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup, apalagi mencari tahu di mana mereka dikuburkan. Satu-satunya hal yang diketahui orang lain adalah bahwa mereka telah menghilang ke udara. Tidak pasti apakah 8 pembunuh itu hidup atau mati. Yah, sungguh senapan yang mengerikan, gumam Jonathan sambil melemparkan senapan semi-otomatis itu dengan jijik. Dia sudah membenci senapan semi-otomatis ketika dia masih di militer. Dibandingkan dengan senapan mesin ringan yang diberi magasin, karabin otomatis yang dirancang untuk menembakkan peluru pistol, senapan semi-otomatis dan senapan sniper akan melukai tangan seseorang saat menarik pelatuknya. Gedebuk, senapan semi-otomatis mendarat di tanah. Segera setelah itu, Jonathan berbalik dan melangkah keluar dari atap. Angin dingin menyapu area kosong itu. Penembak jitu yang ditembak mati oleh Jonathan masih membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Jonathan kembali ke kafe untuk melihat Willow mengubur dirinya dalam pelukan Graham saat dia gemetar ketakutan. Ada peluru emas tergeletak di depan mereka. Josephine sedang duduk di sofa dengan ekspresi khawatir. Saat dia melihat Jonathan, dia tersentak berdiri dan bergegas mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Dia bertanya. Sejak dia melihat peluru emas, dia menjadi tegang. Aku baik-baik saja, Jonathan meyakinkannya. Dia tersenyum miring dan menjelaskan, senjata semi-otomatis belaka tidak akan bisa melukaiku. Jangan khawatir. Jonathan, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Josephine memberinya tatapan tajam. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku ketika kamu melarikan diri? Saya tahu. Lihat, aku baik-baik saja. Dia terkekeh dan menariknya ke dalam pelukannya. Menepuk punggungnya dengan lembut, dia berkata, itu hanya senapan. Penembak jitu itu melarikan diri sebelum saya bisa memenggal kepalanya dan menendangnya seperti bola. Berhenti tertawa. Josephine mendesis saat dia mencubit pinggangnya dengan kuat. Aduh, Jonathan tersentak kesakitan dan menawarkan senyum menenangkan. Baiklah, aku akan berhenti tertawa. Berhenti mencubitku. Huff. Josephine mendengus dingin dan berhenti mencubitnya. Goldstein,
Apa yang sebenarnya terjadi? Graham bertanya dengan hati-hati. Dia jelas lebih tenang daripada Josephine. Siapa tahu, seorang penembak jitu muncul entah dari mana dan membuatku takut. Jonathan mengangkat bahu acuh tak acuh, karena dia tidak ingin menakut-nakuti Josephine dan membuatnya stres. Bajingan itu melarikan diri dari tempat kejadian dengan cepat setelah tembakan pertamanya gagal mengenai sasarannya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakinya. Penembak jitu berhasil melarikan diri. Graham hampir tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Bersambung.